Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 1 Korintus pasal 6. Mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia, dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apabila perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari, sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat dan dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak dapat mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Allah kita. Nasihat terhadap pencabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk pencabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada pencabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari pencabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan pencabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 1 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 20. Temanya tubuhku milik Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari kita membuat keputusan tentang cara kita berbicara. Membuat keputusan bersikap, mengolah hubungan, bahkan bagaimana kita memperlakukan tubuh kita sendiri. Banyak orang hidup seolah tubuhnya miliknya pribadi. Ini tubuhku, terserah aku. Namun firman Tuhan hari ini membongkar cara pikir itu dan mengingatkan kita bukan milik kita sendiri. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang penuh karunia tetapi juga penuh masalah. Ada pertengkaran, perselisihan, bahkan kebiasaan hidup lama yang belum ditinggalkan.
Paulus menegur mereka supaya hidup sesuai identitas baru mereka sebagai orang yang sudah disucikan Kristus. Hidup rukun dan selesaikan dengan bijak, ayat 1-8. Paulus menegur jemaat Korintus karena saling menggugat di pengadilan orang tidak percaya, padahal orang percaya dipanggil untuk saling mengasihi, menyelesaikan masalah secara ilahi, mengutamakan kesatuan tubuh Kristus. Mengapa penting? Karena ketika kita membawa perselisihan keluar, itu menjadi kesaksian buruk bagi dunia. Paulus berkata, mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Bukan berarti kita menerima tekanan, tetapi memilih jalan damai dan kasih. Adakah seorang yang sedang kita simpan sakit hatinya? Adakah kita lebih ingin menang daripada berdamai? Hidup baru tinggalkan cara hidup yang lama. 9-11. Paulus mengingatkan beberapa di antara kamu demikianlah dahulu. Kata dahulu menunjukkan ada perubahan hidup, ada identitas baru, ada kekudusan yang Tuhan berikan. Kamu sudah disucikan, dikuduskan, dibenarkan dalam nama Yesus oleh Roh Kudus. Artinya kamu tidak lagi hidup seperti dulu, sebab kamu adalah ciptaan baru. Segala sesuatu halal, tetapi tidak semua berguna. Ayat 12. Ini adalah prinsip emas untuk orang percaya. Boleh, mungkin boleh. Tapi apakah itu berguna? Apakah itu membangun? Apakah itu memperbudak kita? Banyak orang berkata, biasalah, cuma hiburan. Tapi tanpa sadar mereka diperbudak dosa. Kebiasaan buruk, pornografi, hubungan tidak sehat, makanan berlebihan, kebiasaan konsumtif, dan lain-lain. Pertanyaan pentingnya, apakah ini membuat aku lebih dekat dengan Tuhan atau malah membuat aku jauh? Tubuhmu adalah milik Tuhan. Ayat 13-20. Ini bagian penting paling kuat dalam pasal ini. Paulus mengatakan, tubuh bukan untuk pencabulan tapi untuk Tuhan. Tubuhmu anggota Kristus. Tubuhmu bait Roh Kudus. Tubuhmu telah dibeli dengan harga yang mahal. Berarti tubuhmu bukan barang bekas pakai. Tubuhmu bukan milikmu sendiri. Tubuhmu harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Ini mencakup pikiran, mata, telinga, mulut, tangan, nafsu, kebiasaan, dan kesehatan. Aplikasi dalam firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tanyakan pada diri sendiri kita hari ini. Hubungan dengan sesama, apakah aku sedang ada konflik yang perlu aku bereskan? Apakah aku lebih milih menuntut atau mendamaikan? Dalam kehidupan sehari-hari, apakah ada kebiasaan lama yang masih mengikatku? Adakah hal-hal yang halal yang sebenarnya memperbudak aku? Kekudusan pribadi, apakah pikiranku, mataku, dan tubuhku dipakai untuk menyenangkan Tuhan? Apakah aku menjaga kekudusan tubuhku sebagai bait Roh Kudus? Kita harus sadar identitas kita. Aku bukan milikku sendiri, tubuhku milik Kristus. Maka aku mau menggunakannya untuk menyenangkan Tuhan. Paulus menegur tetapi sekaligus mengajak kita kembali kepada jati diri sejati. Kita milik Kristus, sudah dibeli, sudah disucikan, sudah dikuduskan. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.